cinta Kau. Jiwaku Tuhan, jiwaku sungguh mengasihi-Mu, terangkat dalam hadirat-Mu. Ku cinta Yesus, ku cinta. Katakan jiwaku Tuhan, jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatan-Mu. Kami angkat hati kami Tuhan, ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Kami mau memuji bagi-Mu Bapa. Sekali lagi katakan, dengarlah pujian dari hatiku, bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Katakan jiwaku, jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatan-Mu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatan-Mu. Kami angkat hati kami Tuhan, ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Dengarlah pujian dari hatiku, bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Katakan jiwaku sungguh mengasihi-Mu, jiwaku sungguh mengasihi-Mu. Shalom Bapak Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSDA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam
Maukah engkau terlepas dosamu? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Tahukah engkau Yesus pelepasmu? Ada kuasa, ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ayat kedua. Maukah engkau terlepas keberatan? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Maukah engkau dapat kekuatan? Ada kuasa dalam, ada kuasa dalam darahnya. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ayat ketiga. Ya Yesus mati bagimu juga, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Atas cintanya yang tak terduga, ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Serukan sama-sama, ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Sekali lagi, ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Satu kali kita tiba di labuan yang baka dan bersorak puji haleluya. Nanti bertemu kekasih kita yang ada di sana di Yerusalem baru. Menyanyi dan bersoraklah bagi Yesus pengantin di Yerusalem, di Yerusalem. Tiba dengan tangkai korban dan puji nama Tuhan di Yerusalem baru. Meskipun jalanku sunyi ku dipimpin olehnya, ku harus menempuh ujian yang berat. Tapi ku harap padanya nanti mengerti semua di Yerusalem baru. Menyanyi dan bersoraklah bagi Yesus pengantin di Yerusalem, di Yerusalem. Tiba dengan tangkai korban dan puji nama Tuhan di Yerusalem baru. Menyanyi dan bersoraklah bagi Yesus pengantin di Yerusalem, di Yerusalem. Tiba dengan tangkai korban dan puji nama Tuhan di Yerusalem. Sekali lagi. Menyanyi dan bersoraklah bagi Yesus pengantin di Yerusalem, di Yerusalem. Tiba dengan tangkai korban dan puji nama Tuhan di Yerusalem. Sekali lagi menyanyi, menyanyi dan bersoraklah bagi Yesus pengantin di Yerusalem, di Yerusalem. Tiba dengan tangkai korban dan puji nama Tuhan di Yerusalem baru. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita naikkan puji
pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, harapanku. Hidupku dalam-Mu. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa Akan ku balas segala kebaikan-Mu. segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Haleluya. Dari awal kita naikkan pujian ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, harapanku. Hidupku dalam-Mu. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa Akan ku balas segala kebaikan-Mu. segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Dengan apa kan ku
balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih buat kasih-Mu yang tak terhingga. Terima kasih Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Kami mohon ya Bapa, agar Engkau mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini, agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan.
Kiranya Tuhan menolong mereka dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai firman Allah yang berkuasa. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Lukas pasal 5 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Injil Lukas pasal 5 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Yang menarik orang banyak untuk berkumpul atau datang pada Yesus adalah firman Allah. Orang banyak datang untuk mendengar firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita hidup di zaman di mana gereja-gereja berusaha menarik orang, terutama kaum muda, dengan kebaktian-kebaktian yang mirip atau menyerupai pagelaran musik rock. Beberapa gereja berusaha menarik orang, terutama kaum muda, untuk datang ke gereja dengan dansa modern dan sebagainya. Tetapi firman Allah yang kita baca hari ini mengingatkan kita bahwa yang membuat orang banyak mengurumuni Yesus bukan karena Yesus menyelenggarakan kebaktian yang mirip dengan konser musik rock, atraksi modern, dansa modern, dan sebagainya. Orang banyak datang mengurumuni Yesus untuk mendengarkan firman Allah. Sebab firman Allah berkuasa untuk menuntun kepada keselamatan. Firman Allah berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Iman kepada Kristus dapat menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Iman kepada Kristus dapat menyelamatkan manusia dari tuduhan rasa bersalah karena dosa. Iman kepada Kristus dapat menyelamatkan manusia dari penderitaan yang disebabkan oleh dosa. Iman kepada Kristus dapat menyelamatkan manusia dari kebiasaan berbuat dosa. Supaya orang bisa memiliki iman yang menyelamatkan semacam ini, mereka perlu mendengar atau membaca firman Allah. Firman Allah berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman yang menyelamatkan tidak bisa timbul hanya dengan menyelenggarakan kebaktian yang mirip dengan konser musik rock bila tidak disertai
dengan pemberitaan firman Allah yang berkuasa. Iman yang menyelamatkan tidak bisa timbul hanya dengan menyelenggarakan kontes dansa modern di gereja bila tidak disertai dengan pemberitaan firman Allah yang berkuasa. Hanya dengan firman Allah yang membangkitkan iman kepada Allah, orang bisa diselamatkan. Tidak ada cara lain. Tidak ada yang dapat menggantikan peranan firman Allah. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Kita baca di sini bagaimana orang banyak mengerumuni Yesus untuk mendengarkan firman Allah, bukan untuk mendapatkan yang lain. Cara yang terbaik untuk mengumpulkan orang banyak masih dengan pemberitaan firman Allah yang berkuasa. Sebab firman Allah berkuasa untuk memerdekakan. Kepada orang-orang yang percaya kepadanya, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Banyak hal masih membelenggu kehidupan orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Beberapa orang masih dibelenggu oleh kebiasaan berbuat dosa. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Maksudnya, setiap orang yang terikat oleh kebiasaan berbuat dosa adalah hamba atau budak dosa. Mereka perlu mengalami kuasa Tuhan Yesus yang memerdekakan dari perbudakan dosa. Yesus berkata, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Tuhan Yesus mampu dan bersedia memerdekakan manusia dari kebiasaan berbuat dosa. Dan kuasa Yesus yang memerdekakan dari perbudakan kebiasaan berbuat dosa ini terdapat di dalam firman Allah. Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Suatu kali seorang asing mendarat di sebuah negara kepulauan di lautan teduh. Di dermaga, orang asing ini melihat seorang penduduk asli sedang membaca Alkitab. Ketika orang asing ini mengajak penduduk asli itu untuk bercakap-cakap, akhirnya orang asing ini berkata bahwa membaca Alkitab itu adalah suatu hal yang sudah ketinggalan zaman. Orang asing itu berkata, "Di negara kami sudah tidak lagi mempercayai atau membaca Alkitab." Segera penduduk asli pulau itu berkata, "Mohon maaf Tuan, nenek moyang kami adalah bangsa pemakan manusia atau kanibal. Kalau bukan karena membaca dan mentaati firman Allah sesuai Alkitab ini, tentulah Tuhan saat ini sudah kami tangkap, potong, dan masak untuk menjadi santapan makan malam kami." Tuhan Yesus berkata, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu." Tuhan Yesus berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Hanya kebenaran firman Allah yang berkuasa untuk menguduskan. Tidak ada cara lain. Bila kita mendambakan kehidupan yang bersih dan suci, kita perlu membaca Alkitab setiap hari.
menghafalkan ayat-ayat firman Allah, merenungkan firman Allah, dan di atas segala-galanya mentaati firman Allah. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Tuhan Yesus berkata bahwa firman Allah berkuasa untuk memerdekakan. Beberapa orang hidupnya masih dibelenggu oleh ketakutan dan kekhawatiran. Beberapa orang masih takut mati. Firman Allah berbicara mengenai mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Tetapi puji Tuhan, oleh kematiannya Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Firman Allah dengan tegas mengajarkan bahwa oleh kematiannya Yesus telah memusnahkan dia yang berkuasa atas maut, yaitu si iblis. Dan dengan demikian memerdekakan mereka yang takut mati. Tidak seorang pun yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menghadapi kematian dengan perasaan takut. Sebab Tuhan Yesus berjanji, Dia akan hadir bersama orang-orang yang percaya kepadanya di saat kematian. Kehadiran Tuhan Yesus selalu membawa damai sejahtera dan melenyapkan segala bentuk ketakutan. Tuhan Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Dalam nas ini, Tuhan Yesus menyebut sorga sebagai rumah Bapa-Ku. Di dalam nas ini, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa salah satu alasan mengapa setelah kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati, Dia kembali ke sorga adalah untuk menyediakan tempat di rumah Bapa untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus berkata, "Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada." Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saat kematian adalah saat di mana Tuhan datang menjemput mereka untuk menempati rumah Bapa yang sudah disediakan oleh Tuhan untuk mereka. Biar di dunia ini kita tidak memiliki rumah dan hanya mampu menyewa atau mengontrak saja, bila kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menyediakan tempat tinggal yang kekal bagi kita di rumah Bapa di sorga mulia. Di sana tidak ada lagi air mata, di sana tidak ada lagi susah. Yang ada hanyalah pujian dan penyembahan kepada Dia yang mengasihi kita. Bila kita masih takut mati, barangkali kita masih belum tahu apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Bila kita masih takut mati, barangkali kita masih belum tahu apa yang terjadi di detik kematian, yaitu bagaimana Tuhan Yesus sendiri akan datang menjemput kita. Kehadiran Tuhan Yesus selalu menghapus segala bentuk ketakutan. Yang ada hanya damai, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memeliharakan hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Untuk dilepaskan dari rasa takut mati, orang butuh lebih dari sekedar didoakan.
Untuk dilepaskan dari rasa takut mati, manusia harus membaca Alkitab dan menerima pengajaran firman Allah yang memerdekakan, sehingga mereka tahu apa yang telah Tuhan Yesus sediakan bagi mereka yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Tuhan Yesus berkata bahwa firman Allah berkuasa untuk memerdekakan. Beberapa orang masih dibelenggu oleh khawatir tidak makan, khawatir tidak minum, khawatir tidak ada pakaian, dan sebagainya. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Manusia lebih berharga daripada burung. Bila burung di udara saja diberi makan oleh Tuhan, apalagi manusia." Tuhan Yesus berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Di sini Tuhan Yesus tidak mengajar orang untuk tidak bekerja atau bermalas-malas. Apabila ada yang dicari dahulu, berarti ada yang dicari kemudian. Jadi di sini Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai prioritas atau apa yang diutamakan dalam hidup ini. Tuhan berjanji, bila kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, kita tidak akan pernah kekurangan makanan, minuman, pakaian, dan semua kebutuhan yang lain. Bila kita terus khawatir tentang makan, minum, dan pakai, khawatir bakal hidup susah, khawatir masa tua tidak ada yang merawat, khawatir ini, khawatir itu, ini hanya gejala dari hidup yang masih salah prioritas. Yesus berkata, bila prioritas hidup kita benar, di mana kita mengutamakan agar Allah memerintah dalam hidup kita, bila kita siap tidak makan, siap tidak minum, siap tidak ada pakaian, demi supaya Allah memerintah dalam hidup kita, kita akan menemukan bahwa persediaan Allah tidak pernah kurang. Untuk dilepaskan dari rupa-rupa kekhawatiran, orang butuh lebih dari sekedar didoakan. Manusia harus membaca Alkitab dan menerima pengajaran firman Allah yang memerdekakan dan mengalami kuasa firman Allah. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Hanya kebenaran firman Allah yang berkuasa untuk membebaskan dari segala bentuk ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Tidak ada cara yang lain. Bila kita mendambakan kehidupan yang dapat mengatasi segala bentuk rasa takut, khawatir, atau cemas, kita perlu membaca Alkitab setiap hari. Kita perlu setiap hari menghafalkan ayat-ayat firman Allah. Kita perlu setiap hari merenungkan firman Allah. Dan di atas segala-galanya, setiap hari kita perlu mentaati firman Allah. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini.
dalam pekerjaanmu. Katakan, Kau Tuhan Allah Maha Kuasa. luhur dan mulia. Luhur dan mulia rancangan dan kehendak-Mu. Katakan, Kau Raja, Kau Raja segala raja. katakan, bagi Rajaku, Bagi Rajaku yang duduk di atas tahta, bagi anak domba, bagi anak domba segala pujian dalam kemuliaan. dalam kemuliaan memerintah selamanya. Berkuasa, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. sekali lagi bersama, katakan, bagi Rajaku, Bagi Rajaku yang duduk di atas tahta, bagi anak domba segala pujian dalam kemuliaan memerintah selamanya. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. sekali lagi bersama, katakan, bagi Rajaku, Bagi Rajaku yang duduk di atas tahta, bagi anak domba segala pujian dalam kemuliaan memerintah selamanya. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Saudara Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita, kita sembah Dia. Ada esok. Sebab Engkau hidup Tuhan, Sebab Dia hidup. ku tak gentar Yesus, Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia
yang duduk di atas tahta. Bagi anak domba, Bagi anak domba segala pujian dalam kemuliaan, dalam kemuliaan memerintah selamanya. yang berkuasa, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Kau yang berkuasa Tuhan. Bagi rajaku yang duduk di atas tahta. Bagi anak domba, Bagi anak domba segala pujian dalam kemuliaan, dalam kemuliaan memerintah selamanya. yang berkuasa, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. sekali lagi katakan bagi rajaku, Bagi rajaku yang duduk di atas tahta. bagi anak domba, Bagi anak domba segala pujian dalam kemuliaan, dalam kemuliaan memerintah selamanya. yang berkuasa, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Kau yang berkuasa Tuhan. Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. mari kita sembah Raja. Kami menyembah Tuhan. Mari kita angkat suara kita menyembah Dia. Katakan Kau Allah yang perkasa, Kau bangkit dari maut Tuhan. Kau membuka kunci kerajaan maut ya Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Jika kata Bapa terima kasih Tuhan karena Engkau hidup sebagai punya hari esok ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau lapang harapan, Kau lapang harapan kami ya Bapa. Jika kata Bapa ya sika kata mari kita sembah Dia. Mari kita angkat suara kita, kita puji namanya. Mari kita tinggikan Dia. Engkau yang bertahta Tuhan, Engkau yang bertahta selama-lamanya. Yesus, nama di atas segala nama, nama yang ajaib, nama yang mulia. Jika kata kami mau menyembah ya Raja, kami mau tinggikan Engkau kekal selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Jika kata terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Raja yang mulia, ajaib, perkasa. Kami sembah Raja, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Jika kata para bahasa, jika kata para bahasa, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Allah yang berkuasa, kekal selama-lamanya, sampai selama-lamanya.
Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kilialamo kakaralabasandator yalabakushai kakaralabakushai. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yang menarik orang banyak untuk berkumpul dan datang pada Yesus adalah firman Allah. Orang banyak datang untuk mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sebab hanya firman Allah yang dapat menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Hanya firman Allah yang dapat membuat kita mengetahui kebenaran yang akan memerdekakan kita dari segala bentuk ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dosa, penderitaan, kecanduan, kebiasaan buruk, kebencian, kegagalan, dan sebagainya. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Yang masih terikat kebiasaan berbuat dosa perlu membaca Alkitab setiap hari, menghafalkan ayat-ayat firman Allah, merenungkan firman Allah, dan di atas segala-galanya mentaati firman Allah, supaya kebenaran firman Allah memerdekakan dari kebiasaan berbuat dosa. Yang masih takut mati atau sering dicekam oleh perasaan takut, cemas, khawatir, dan lainnya, perlu membaca Alkitab setiap hari, menghafalkan ayat-ayat firman Allah, merenungkan firman Allah, dan di atas segala-galanya mentaati firman Allah, supaya kebenaran firman Allah memerdekakan dari segala bentuk ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Yang masih takut tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada pakaian dan keperluan lainnya, perlu membaca Alkitab setiap hari, menghafalkan ayat-ayat firman Allah, merenungkan firman Allah, dan di atas segala-galanya mentaati firman Allah, supaya kita mengetahui apa yang telah Allah sediakan bagi semua orang yang percaya dan mempercayakan hidup mereka kepadanya. Kebenaran firman Allah akan memerdekakan dari segala bentuk ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Mari kita masing-masing berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, tolong kami Tuhan untuk rajin dan tertib membaca Alkitab setiap hari. Tolong kami Tuhan untuk rajin dan tertib menghafalkan ayat-ayat firman Allah. Tolong kami Tuhan rajin dan tertib merenungkan firman Allah. Dan di atas segala-galanya, tolong kami Tuhan untuk mentaati firman-Mu, supaya kami mengetahui apa yang telah Tuhan sediakan bagi semua orang yang percaya dan mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk rajin dan tertib membaca Alkitab setiap hari, menghafalkan ayat-ayat firman Allah, merenungkan firman Allah, dan di atas segala-galanya mentaati firman Allah.
supaya dengan demikian kebenaran firman Allah akan memerdekakan kami dari segala bentuk ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap orang yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Tuhan menyembuhkan setiap tubuh yang sakit sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tengking engkau roh maut dan kerajaan maut. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau tidak akan mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Terimalah urapan kesembuhan Tuhan Yesus sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kiranya Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kiranya Roh Kudus melembutkan hati yang keras menjadi lahan yang subur bagi benih firman-Mu. Kami mohon Tuhan agar Roh Kudus membawa anggota keluarga yang kami kasih ini kepada pertobatan yang sejati di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, tolonglah ya Bapa, pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan segala keretakan-keretakan kiranya dipulihkan oleh Tuhan. Segala kerusakan Tuhan pulihkan. Kami berdoa Tuhan, Engkau kiranya bekerja dalam rumah tangga anak-anak-Mu, membawa pemulihan, membawa perdamaian, dan kiranya kasih dari sorga menguasai hati dan pikiran semua anak-anak-Mu, sehingga rumah tangga kami boleh dipulihkan. Di mana ada pengampunan, biarlah Tuhan roh mengampuni. Kami lepaskan roh saling mengampuni di dalam nama Tuhan Yesus. Segala akar kepahitan, segala roh dendam dan sakit hati, roh tidak mau mengampuni, kami tengking Engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah ya Bapa pemulihan di dalam rumah tangga anak-anak-Mu yang sedang bersekolah, yang sedang kuliah, yang sedang melanjutkan pendidikan. Tuhan menolong agar bisa menyelesaikan sekolah, kuliah, dan pendidikannya. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami minta Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan supaya anak-anak bisa menyelesaikan sekolah, kuliah, dan pendidikan mereka dengan hasil yang sangat baik. Mari Bapa, jaga kami seperti biji mata-Mu. Jaga anak cucu kami seperti biji mata-Mu. Kiranya kami dijauhkan, kami dan anak cucu kami kiranya dijauhkan dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kepada para orang tua, kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen, dan sebagainya, kami mohon agar Bapa mengirim pembeli dengan harga yang sangat baik. Yang dalam kesulitan keuangan, Tuhan tolong. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Bapa mengetahuinya. Kiranya Bapa mengadakan mujizat-mujizat yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh ragu-ragu, roh bimbang, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking Engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Roh menolak, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh tertolak. Roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari, semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah 2 tahun 2 minggu tidak mengadakan ibadah tatap muka, puji Tuhan, pada hari ini kita kembali dapat mengadakan ibadah tatap muka. Puji Tuhan. Bagi yang mengikuti ibadah ini secara online, kami ucapkan selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja, di nomor yang tertera di layar sekarang ini. Mulai minggu ini, ada 3 cara Anda dapat mengikuti ibadah GSJA Mercy for All. Yang pertama, secara tatap muka di gereja. Yang kedua, secara online di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Pada 4 kali kebaktian pada jam yang tertera di layar sekarang ini. Yang ketiga, ada dengan memakai aplikasi Zoom pada jam 11 waktu Indonesia Barat, atau jam 12 waktu Indonesia Tengah, atau jam 1 waktu Indonesia Timur. Kode aplikasi Zoom dapat diminta dengan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memindai kode QR dengan memakai handphone Anda. Silakan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2022 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Mari kita tanyakan pertanyaan ini kepada diri kita masing-masing. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, saya mohon saudara mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang juga dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Bapa di surga. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All.
Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Yang berkuasa selamanya. Bapa di surga, kami cinta Kau. Namamu ditinggikan di seluruh bumi, Kerajaanmu ditegakkan dalam pujian, dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Bapa di surga, kami cinta Kau. Namamu ditinggikan di seluruh bumi, Kerajaanmu ditegakkan dalam pujian, dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Bapa di surga, kami cinta Kau. Namamu ditinggikan di seluruh bumi, Kerajaanmu ditegakkan dalam pujian, dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Bapa di surga, kami cinta Kau. Namamu ditinggikan di seluruh bumi, Kerajaanmu ditegakkan dalam pujian, dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya.
Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah